kedatangan kami tentu bersama dengan Kanwil Konak dari FKUB Provinsi untuk visitasi memastikan bahwa masjid yang akan dibangun ini ada dan kemudian ada dan tentu beberapa nanti ada beberapa yang lain berdasarkan dari peraturan Menteri dalam Menteri Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006. Salah satu unsur untuk bangunan rumah ibadah itu ada syarat khusus tujuan agar nanti pada waktu kehadiran masjid ini di tengah lingkungan masyarakat membawa kerukunan, kedamaian dan tentunya menjadi berkah bagi lingkungan masyarakat sekitar. Syarat khusus itu adalah menyangkut sekurang-kurangnya ada 10 pengguna dan 60 pendukung atau yang tidak keberatan. Tentunya ini semua berdasarkan dari pertimbangan regulasi FKUB Jakarta Timur yang ditangani Bapak Ketua Imam Arif dan Sekretaris itu sudah memenuhi syarat. Dan pada saat ini tentu kehadiran kami ingin memastikan hal itu dan nanti ingin meminta keterangan dari Bapak Ibu yang terkait dengan hal ini. Demikian saya kira. Apakah ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kami melanjutkan dari panitia? Hari ini saya semoga acara ini sukses, lancar, dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih atas kedatangan bapak-bapak semuanya dan ibu-ibu di wilayah kami. Kami sangat meminta doa dan supportnya untuk pembangunan kami. Niat kami membangun pembangunan Masjid Harun Al-Fahri karena bakti kami terhadap orang tua kami yang telah tiada dan adik kami yang telah tiada. Makanya kami menamai masjid kami Harun Al-Fahri. Saya rasa cukup. Terima kasih atas sambutan saya. Baik, mari kita lanjutkan. Tentu nanti dari Kementerian Agama bersama-sama ya dalam hal ini seperti biasanya ya semuanya itu tidak ulang-ulang dan tidak memberatkan dari pihak pemohon untuk melihat rumah ibadah. Oleh karena itu kami mohon semacam ya testimoni atau keterangan dari perwakilan yang untuk lebih jelas, tegas apa yang direncanakan pembangunan Harun Al-Fahri ini. Jadi secara sesuai dengan ketentuan FKUB diberikan mandat untuk meneliti berkas yang diajukan oleh panitia pembangunan Masjid Al-Fahri, maka kami telah meneliti berkas yang disampaikan kepada FKUB Jakarta Timur. Yang menjadi wilayah kerja atau tugas kami adalah di persyaratan khusus, tetapi berkas yang maksud karena masuk ke FKUB Jakarta Timur juga kami periksa semua gitu ya. Yang pertama persyaratan administratif, persyaratan teknis. Dari sisi persyaratan teknis, lokasi ini sudah ada IRK-nya yang dikeluarkan oleh PTSB, yang di dalam RK itu dibolehkan untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid gitu ya. Kemudian yang kedua persyaratan administratif, surat keterangan bahwa masjid ini dibangun atas kebutuhan sungguh-sungguh keperluan nyata dari masyarakat sekitar yang ditandatangani oleh panitia pembangunan dan diketahui dan ditandatangani oleh Bapak Lurah Klender. Kemudian bukti kepemilikan lahan itu, bukti kepemilikan lahannya adalah sertifikat karena ini atas nama Ibu Sofia. Memang tanahnya masih atas nama Ibu Sofia, tapi sudah ada surat pernyataan ikrar wakaf yang ditandatangani oleh Kepala
dilanjutkan menjadi sertifikat wakaf untuk atas nama Harun Al-Fahri. Kemudian yang kedua, persyaratan khusus, yaitu daftar nama dan fotokopi untuk pengguna sebanyak 90 orang. Itu sudah kami teliti, ada 90 orang. Kemudian yang mendukung rencana pembangunan masjid ini dari tokoh masyarakat, RT RW, itu sebanyak 60 orang juga sudah ada. Maka kemudian atas berkas-berkas tersebut pada tanggal 4 November kami melakukan verifikasi lapangan untuk mengecek benar nggak sini panitia pembangunan membangun masjid, ada nggak masjidnya gitu, ada nggak tanahnya. Ya, begitu kami datang ada tanahnya. Orang-orang yang ada di dalam berkas itu benar nggak nih, ada 60 yang mendukung. Kami cek satu persatu, termasuk KTP-nya, domisilinya di sini apa bukan. Ya, kami melakukan sampling sebanyak 30 orang, itu semuanya ada. Jadi sebanyak 30 orang yang mendukung pembangunan masjid ini sudah ada. Jadi secara persyaratan ini sudah terpenuhi, maka kemudian kami FKUP Jakarta Timur menerbitkan surat pertimbangan rekomendasi kepada FKUP Provinsi DKI Jakarta supaya segera rencana pembangunan ini diberikan surat keterangan izin prinsip oleh Bapak Gubernur, yang dari surat keterangan izin prinsip itu nanti bisa dilanjutkan untuk mengurus EMG. Nah, intinya warga sekitar menyetujui dengan didirikannya masjid. Tapi saya meminta, dan itu juga pendapat dari warga, adapun kegiatan diutamakan warga sekitar kita dulu Pak. Intinya sih warga berbicara sama saya menyetujui diadakannya pembangunan masjid ini, dan juga melihat sekitar kita, adapun ada yang berbantuan diutamakan warga kita dulu Pak. Sekian Pak, cukup dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili pengurus RW dan juga warga 04 Kelurahan Klender. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu RT, secara umum juga di lingkungan kami menyetujui Pak untuk diadakan masjid ini. Mengingat pertama dari segi tanah dan lain sebagainya memang sudah mencukupi gitu, karena ini memang tanah pribadi ya Bu ya, seperti itu, tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian untuk hubungan kita dengan warga yang beragama non-muslim juga tidak ada halangan di sini, menyetujui saja. Sampai sejauh ini tidak ada penolakan dan tidak ada keberatan dengan diadakannya masjid. Kemudian untuk kedepannya pernah saya sampaikan juga, karena memang ini masjidnya nanti menghadap ke jalan ya, menghadap ke jalan. Kemudian warga itu ada di belakang sini Pak, karena pinggiran jalan ini ruko toko-toko gitu, yang kebanyakan hanya pegawainya saja. Tinggalnya sih nggak di ruko ini gitu. Jadi mereka kebanyakan warga tuh yang 24 jam itu hadir itu di belakang. Maka insya Allah itu kegiatan-kegiatan itu pun bisa melibatkan warga, walaupun agak jauh nih, muter gitu ya. Tapi kalau dalam Islam, kalau melangkah ke rumah ibadah lebih jauh, pahalanya lebih panjang, lebih besar gitu. Mudah-mudahan bisa memotivasi warga untuk bisa meramaikan masjid ini. Nah, kemudian apa yang diharapkan oleh panitia, insya Allah kami dukung Pak semuanya dalam rangka niat baik untuk para pendiri dan lain sebagainya. Dan kebetulan ini masjid yang kedua tuh, masjid yang kedua yang dibangun oleh keluarga ya. Jadi mudah-mudahan ini menambah pahala gitu ya untuk kebaikan semuanya.
Itu saja mungkin Pak, pada intinya kami menyetujui, mendukung, warga juga demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada prinsipnya tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, karena sebetulnya yang punya warga itu adalah Pak Lurah, Pak. Jadi kami kecamatan sebagai dengan tupoksi dari Bapak Gubernur adalah mengkoordinasikan keputusan-keputusan yang ada di wilayah. Kami menyampaikan juga kepada nanti Ibu yang akan melakukan pembangunan, tadi disampaikan oleh Pak Lurah, silakan mengurus izin IMB-nya. Kebetulan kami punya kebijakan IMB gratis untuk rumah ibadah, ya. Jadi segera lengkapi persyaratannya saja. Kita juga punya ajib namanya, antar jemput izin bermotor. Jadi Ibu tinggal isi online, nanti semuanya yang mengurus adalah petugas. Jadi online nanti ada petugas yang menjemput dan yang mengantarkan apabila ada persyaratan yang kurang lengkap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Lurah, agar betul-betul masjid ini memberikan manfaat, ya jangan sampai ada aktivitas yang biasanya kalau di pinggir jalan itu ketika ada acara, nah ini mengganggu lalu lintas di sekitar. Mohon apabila ada acara atau ada sesuatu yang kegiatan di dalam masjid dikoordinasikan. Kita punya 3 pilar di wilayah Kecamatan Durensawit ini, ada Polsek dan ada Koramil. Begitu juga dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita. Nah, kita senantiasa seminggu sekali itu melakukan koordinasi. Nah, ini bisa disampaikan apabila ada acara agar tidak mengganggu aktivitas di Jalan Raya Pahlawan Revolusi ini, yang memang aktivitasnya itu baik di siang hari maupun malam hari ini cukup ramai. Selanjutnya kami sampaikan juga agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masyarakat. Tadi Bu RT menyampaikan diutamakan warga sekitar, ya Bu, ya. Nah, memang kegiatan-kegiatan keagamaan biasanya kan hari besar agama Islam, ya, ada santunan, ada juga pemberian zakat, infak dan sedekah, memang diutamakan warga sekitar. Kami juga punya berkontribusi kepada Basnas. Nah, ini kami harapkan juga bisa berkontribusi dan memberikan perannya di masyarakat.